doa kaum mukminin itu bisa kembali kepada yang berdoa. Nah, kita mengharapkan itu. Kemudian bagaimana kalau kita mengadakan kalau untuk orang tua kita? Ya monggo. Kalau kita punya keyakinan orang tua kita orang yang bersih, yang suci, yang kemudian ada berkahnya untuk kita, alhamdulillah. Atau misalnya orang tua kita itu orang yang memang membutuhkan doa, orang tua kita itu orang yang membutuhkan pahala. Ya tentu itu lebih baik lagi kalau mengkauli orang tua. Hanya saja acara maulid ini tidak seperti doa biasa yang diucapkan pribadi-pribadi sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tapi kita mengumpulkan orang untuk berdoa bersama yang bagaimanapun di situ ada resiko. Yang saya maksud risiko ya namanya orang mengumpulkan orang, masa di sini disuruh baca-baca, sudah disuruh pulang nggak kasih minum, nggak kasih apa-apa, kan itu kurang ada timbal balik. Jadi kalau misalnya saya menjadi orang kaya, kemudian saya ingin mengkhawatir orang tua saya, padahal orang tua saya bukan orang yang terkenal ilmunya, itu boleh saja. Yang penting kita harus bisa memberikan reward, memberikan sesuatu kepada orang yang datang, agar supaya mereka datang pulangnya juga senang karena membawa sesuatu. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah, tadi saya katakan acara maulid itu yang penting ziarah dan doa. Tadi sudah disebutkan ziarah secara fisik maupun non fisik. Secara fisik kita datang, non fisik kita berdoa dari kejauhan. Nah, apakah kemudian kalau memang berdoa dari kejauhan cukup? Ya sudah, tidak usah ada mau. Toh kita sudah bisa berdoa dari jauh. Ini ada benarnya, tapi kemudian meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi ketika haul sudah itu enggak di rumah, tapi datang ke Jabal Uhud. Di sana beliau berdoa untuk syuhada Uhud. Nah, itu kemudian haul menjadi kebiasaan bagi kita. Bukan berarti haul itu rekayasa para ulama di Indonesia, tetapi haul itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian hal itu bisa kita laksanakan, tentu mau besar mau kecil sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah untuk adik saya Kiai Haji Munir bin Haji Idris itu hari ini seharusnya sebelum lebaran hari tahunnya, tapi diundur sampai hari ini menunggu supaya masyarakat sudah agak longgar untuk mendatangi. Kalau lagi tanggal 2 atau 3 lebaran ya tentu masing-masing sibuk, atau kalau sesuai dengan tanggalnya yaitu di bulan Ramadan itu juga kurang tepat mengundang orang untuk haul. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah, kemudian tentang ziarah ini, ziarah kubur itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu kalau kita melihat siapa yang kita ziarahi, maka di situ ada 4 macam ziarah. Pertama, ziarah ke kuburan yang kita nggak ada yang kenal. Misalnya kita ke kuburan kerajaan sini. Kalau kerajaan sini ada yang kenal, ibu saya ada di situ. Tapi kan ada juga yang nggak kenal. Kalau kita melewati
makan atau makanan, ya kalau bisa berhenti sebentar, kalau tidak ya sambil jalan baca Fatihah, yang tujuannya Fatihah itu pahalanya diberikan kepada seluruh ahli kubur, kenal maupun tidak kenal. Di situ kita sudah mendapatkan pahala ziarah kubur, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau melewati kubur bersama kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Atau kalau kepanjangan Assalamualaikum saja sudah cukup. Karena kita ketika mengucapkan Assalamualaikum di depan makhluk, berarti kita sedang menyampaikan salam kepada penghuni kubur tersebut. Pahalanya adalah sama dengan orang zikrul maut atau zikrul hadamil ni'mah. Jadi aksiru min zikri hadamil ladzat. Jadi perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu mengingat kematian. Karena mengingat kematian, mengingat adalah itu sangat dihancurkan. Nah, kemudian kita berziarah, tapi kepada kuburan tertentu, teman kita yang pernah berinteraksi dengan kita, yang pernah bergaul dengan kita,